Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rafli Zikrullah dengan NPM 2021 43500195. Saya adalah mahasiswa Uninres semester akhir dari Fakultas Teknik Informatika. Saat ini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan program yang sudah saya buat sebagai syarat pengumpulan tugas akhir. Judul dari program saya adalah Sistem Pakar untuk quality control penerimaan bawang bombay dengan metode forward chaining. Pertama-tama, setelah kita buka aplikasinya, yang akan muncul adalah halaman login. Di dalam halaman login ini terdapat dua roles atau dua akun. Yang pertama akun QC, yang kedua akun admin. Perbedaannya adalah akun admin dapat mengelola semua fakta, aturan, maupun supplier yang ada dalam program ini. Sedangkan untuk QC hanya akan mendapatkan pemeriksaan baru dan juga riwayat serta laporan yang ada pada sistem ini. Baik, kita akan login dengan akun admin. Akun admin memiliki username admin dan password 123456. Mari kita masuk ke sistem. Di halaman pertama adalah dashboard. Dashboard ini adalah halaman utama setelah login. Di sini kita bisa melihat ringkasan statistik dari pemeriksaan bawang bombay secara keseluruhan yang sudah pernah diperiksa menggunakan program ini. Di sini ada 6 kartu statistik atau 6 kolom statistik ya. Yang pertama adalah diterima, yaitu sebanyak 12 kali, sedangkan diterima dan sortir sebanyak 1 kali, ditolak sebanyak 2 kali, dengan total 15 pemeriksaan dan 3 supplier aktif, dan jumlah dari total bawang bombay yang sudah diperiksa adalah 27.040 kg. Di sini juga terdapat preview dari pemeriksaan terbaru dari mulai tanggal 5 bulan 6 dengan nama supplier B, dengan nomor surat jalan, total kilogram, dan keputusan yang sudah diberikan dari sistem ini. Baik, selanjutnya adalah basis pengetahuan. Basis pengetahuan ini adalah inti dari sistem pakar yang saya buat. Di sini terdapat daftar fakta dan daftar aturan forward chaining yang akan membantu seorang QC mendapatkan keputusan yang akurat dari setiap pemeriksaan yang sudah mereka lakukan. Dari fakta-fakta tersebut, fakta-fakta berikut ini, fakta 1 sampai fakta 8 merupakan fakta positif, sehingga jika fakta ini dijawab iya, maka otomatis bombay diterima dalam kondisi baik. Sedangkan sebaliknya, F9 sampai F14 merupakan fakta negatif. Setiap fakta memiliki bobot masing-masing tergantung dari tingkat kritikal dari penerimaan bawang bombay. Berikut adalah daftar aturan forward chaining-nya. Memiliki 7 aturan, yaitu diterima sortir karena ukuran, diterima sortir karena kulit yang terkelupas ringan, ditolak karena busuk, ditolak karena jamur, ditolak karena bau, dan terakhir ditolak karena tekstur yang lembek. Setiap aturan memiliki prioritasnya masing-masing dan juga syarat pengaktifannya. Sebagai contoh, syarat dari pengaktifan R1 adalah F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, dan F8. Ini merupakan program if then. Jika F1 sampai F8 itu ya, maka R1 akan aktif. Seperti itu.
Selanjutnya, kita akan masuk ke pemeriksaan baru. Pemeriksaan baru ini adalah sebuah program yang dirancang untuk membantu QC dalam mengambil keputusan terhadap bawang bombay yang akan diperiksanya nanti. Di sini terdapat kolom supplier, kolom surat jalan, jumlah kilogram yang diterima, total petugas, nama petugas, dan catatan. Di sini juga ada hitungan QC standar sampling, yaitu berapa jumlah bal yang sampling, total berat per bal, total kilogram dari kerusakan kulit, dan total kilogram dari berat busuk. Baik, sebagai contoh kita gunakan nama supplier Zoe dengan nomor surat jalan 005 dengan jumlah kilogram sebanyak 20 kg dengan QC Ihsan Budiman. Oke, dengan jumlah samplingnya kita 2 bal dan jumlah bal per karungnya adalah 20 kilo. Baik, selanjutnya kita akan masukkan total berat rusak kulit dari sampel yang sudah kita cek. Berat rusak kulit tidak boleh lebih dari 5%, karena 5% itu adalah toleransi dari PT Eka Boga ini itu tersendiri. Baik, kita akan masukkan 0,2 kilo dari kerusakan kulit dan 0,1 kilo dari kebusukan. Maka di sini akan otomatis ada perhitungan persentase dari kerusakan kulit dan kebusukan kulit, sehingga akan menjadi autoset pada daftar fakta yang akan dicek. Mari kita lanjut ke pemeriksaan fakta. Dalam pemeriksaan fakta ini, karena total rusak kulitnya 0,50% dan dengan kebusukan 0,25%, maka autoset F4 akan berasumsi iya, karena di sini tingkat kebusukannya di bawah dari 1%, sehingga masih masuk toleransi. Dan juga di sini ada F10 yang berisi kulit terkelupas ringan, karena kita menulis 0,50% dalam kerusakan kulit. Dan juga F12 yang sudah di autoset karena kebusukannya di bawah 1%. Jadi F12 tidak. Sebagai pengecekan pertama, bombay yang diterima adalah kualitas prima. Maka F1 sampai F9 akan kita jawab iya, dan sisanya akan kita jawab tidak, kecuali F10 kita jawab ya karena memang ada kerusakan kulit. Maka kita akan klik proses inferensi. Sistem ini akan menghitung dan memberikan keputusan terhadap bombay yang sudah kita periksa. Aturan yang akan muncul adalah R1 dengan aturan bawang diterima dengan skor 166, dan berarti bombay yang kita cek barusan itu adalah bombay yang kualitasnya baik, sehingga kita bisa menerima bombay itu dan menyimpannya di dalam gudang. Berikut adalah report dari penerimaan baru. Di sini terdapat logo, nama PT, nama supplier, nomor surat jalan, petugas QC, tanggal diterima, dan total penerimaan.
Dengan beberapa fakta yang sudah dijelaskan, lalu aturan yang sudah ditetapkan dari sistem, di sini juga terdapat tempat, hari, tanggal, dan waktu penerimaan bawang bombay. Dengan 3 tanda tangan tugas sebagai validasi. Di sini kita bisa langsung cetak laporan untuk menjadikannya laporan fisik untuk diarsipkan. Selanjutnya, kita akan mengecek riwayat periksa. Di riwayat periksa ini adalah rekapitulasi dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Di sini kita juga bisa langsung mencetak laporan atau kita bisa melakukan filter seperti filter diterima dengan sortir, maupun filter ditolak. Kita juga bisa membuka laporan pemeriksaan sebelumnya dengan mengklik aksi. Seperti ini hasil reportnya. Selanjutnya adalah laporan dan PDF. Bedanya dari riwayat periksa adalah di sini terdapat tanggal pemeriksaan, dan nama supplier, dan juga keputusannya, dan bisa langsung di preview seperti ini. Di tempat ini juga kita bisa langsung cetak laporan untuk di print. Seperti ini adalah contoh laporan dari penerimaan tanggal 15 bulan 7. Dengan total 2 diterima, 0 diterima sortir, 0 ditolak, dan total penerimaan ada 220 kilo. Selanjutnya ada kelola supplier. Kelola supplier ini hanya bisa dibuka oleh akun admin. Karena di dalam tempat kelola supplier ini kita bisa menambah supplier, mengubah dan menghapus supplier yang sudah ada sebelumnya. Di tempat kelola supplier juga kita bisa melakukan report dari semua supplier yang ada yang sudah masuk dalam program ini. Selanjutnya adalah kelola fakta. Kelola fakta juga hanya bisa dibuka oleh akun admin. Kelola fakta ini berisi fakta-fakta yang sudah ditetapkan di dalam program ini. Dengan menggunakan akun admin kita bisa menambah fakta, mengedit, dan menghapus fakta yang ada di dalam program ini. Serta kita juga bisa mencetak laporan dari fakta yang sudah tersedia di dalam program ini. Selanjutnya adalah kelola aturan. Kelola aturan juga hanya bisa dibuka oleh akun admin. Di sini kita akan bisa untuk menambah aturan, lalu juga bisa mengedit dan menghapus aturan yang sudah ada, serta juga bisa mencetak laporan aturan yang sudah tersedia di dalam program ini. Selanjutnya adalah kelola akun. Akun-akun di sini adalah akun yang sudah daftar atau yang sudah tersimpan dalam MySQL atau yang sudah disimpan di dalam MySQL. Di sini juga hanya bisa dibuka oleh akun admin. Di dalam sini juga terdapat pembuatan akun baru, mengedit akun, dan menghapus akun, serta juga bisa mencetak laporan akun.
Baik, selanjutnya adalah basis pengetahuan dan data supplier. Ini adalah referensi dari program ini. Baik, cukup sekian simulasi dari program sistem pakar untuk quality control penerimaan bawang bombay di PT Kaboga Inti dengan metode forward chaining. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.